jadi lama, Ustazah. Berarti peran kita sebagai muslim yang baik itu seperti apa nih Ustaz? Makanya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lekareh bunyi Pak. Berarti le banyak makan tadi mah. Si bensin. Sudah rayo makan daging kok gak kareh ini Pak. Asaja makan hati dah Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sadaqallahul azim. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih dikaruniakan kesehatan. Jasad dan ruh kita masih mampu kita bawa berjalan. Pendengaran dan penglihatan kita masih sempurna tanpa kekurangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat-sehat ibu abu. Kalau tidak ada masuk rumah sakit ini dah. Anda minta jalan. Pak boleh sehat Pak? Alhamdulillah, itu yang para nur Pak. Itu Allah tu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan anugerah kepada kita. Laju inyo titipkan saja nikmat kepada kita Bapak. Berarti Allah masih memberi kesempatan bagi kita agar kita bisa mempergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ketua pengurus kita, orang tua kita, garing kita, bapak ibu RW atau RT kita, nenek mama, alim ulama, jadi pandai dalam nagari, tokoh masyarakat, pemuda pemudi yang masih di rumah segera ke sini, yang di sudut, yang di tepi, yang tua, yang nak bagi umumnya yang ada di sini. Ada penuh masjid sampai tasanda kasih di tepi, alhamdulillah. Sampai ke tonggak-tonggak. Itulah nikmat yang paling. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak termasuk penghuni surga hendaknya. Amin. Yang sedang kredit mudah-mudahan lunas. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kok dirantangnya panjang, ancak dikumpana singkir. Untuk judul kajian kita, episode wirid pertama dengan Ustadz Umon sekarang ini, yaitu adalah jalan menuju takwa, kemenangan surganya Allah. Jalan menuju surga, jalan menuju takwa untuk mencapai kemenangan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dalam surat An-Naba ayat 31 tadi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Bahwa sesungguhnya bagi orang yang takwa itu Allah beri kemenangan untuknya surga. Tuhan memberi kita kemenangan surga.
Bukan hanya surga di akhirat, tetapi surga di dunia, ketenangan. Karena orang-orang yang mendapat titel level kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwanya akan tenang. Sepahit apapun ujian dari Allah, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, dia akan selalu optimis. Dia akan tahu, kok boleh bahkan tak pati pajah balah dalam parahu, kok boleh bahkan tak hati karena Allah dengan balaku. Dia tahu bahwa semua yang diberikan Allah kepadanya, harta, tahta, wanita, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4, semuanya itu dia tahu bahwa Allah yang menitipkan kepada kita. Manusia menjadi sombong dan takabur yang tidak ingat kepada Allah, tidak mengacuhkan undangan Allah lewat azan dan iqamat, itu karena manusia itu tidak tahu bahwa semua yang ia bawa, pergi bekerja, pergi berjalan, pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah sehat, pergi sekalian pergi, dia tidak tahu bahwa yang ia bawa kemana-mana itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu takkan dapat menghitungnya. Lautan kamu jadikan tinta, emas engkau jadikan permata, kemudian dedaunan engkau jadikan kertas. Dalam surat Luqman ayat 18, surat Ibrahim ayat 18, silahkan dilihat dulu Bapak. Jikalau kita menghitung nikmat Allah itu, awak tidak akan bisa menghitungnya. Begitu sayang dan cinta Allah kepada kita, Bapak. Kata kemenangan itu diserukan lewat kumandangan azan oleh para muazzin kita. Lewat qomat. Berapa banyaknya, Bapak, kata-kata azan itu? Kata hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Mendekatlah hambaku. Hambaku, kata Allah. Dalam hakikatnya yang tersurat dan tersirat. Mandakeklah kasihku. Katampe ambo. Hamba rindu kepadamu. Allah rindu dengan kita. Hayya 'alal falah tu ibu-ibu bapak 10 kali kata kemenangan yang diserukan oleh Allah, yang hakikat dari surat An-Naba ayat 31 itu, yang untuk dipanggil agar kita selamat mendapat surganya Allah 10 kali banyak. Lewat iqamat diingatkan kembali, hayya 'alal falah, wahai hambaku, mari menuju kemenangan. Mandakeklah kasihku, bergegaslah. Kata ucapan yang tidak diungkapkan langsung oleh Allah, walaupun secara tersirat tidak diungkapkan oleh Allah, namun hakikatnya mandakeklah kasihku wahai hambaku, 5 waktu sehari semalam, mendekatlah ke pangkuanku, aku rindu padamu. Tapi tidak diacuhkan, Bu Pak. Ketika azan berkumandang, kata hayya 'alal falah tersebut lewat azan 10 kali, kata kemenangan diserukan oleh muazzin kita. Lewat iqamah diserukan 5 kali, berjumlah 15 kali, ibu bapak. Kata kemenangan itu diserukan, itu adalah khusus bagi orang yang bertakwa, orang yang segan, ada rasa malu kepada Allah. Namun orang yang tidak ada rasa malu, lain mendake corong mik di atas kubah masjid ini dekat dengan rumahnya, acuh tidak acuh saja,
seolah-olah tidak terjadi. Yang undang ini yang menciptakan bumi yang kita tempati, langit sebagai atap. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Yang menciptakan bumi dalam keadaan hampar dan langit sebagai atap. Untuk siapa? Untuk kita. Namun hayya 'alal falah Pak, terindikasinya hanya bagi remaja senja. Nan tua baik lungga gigi tangga. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Dilihat dari masjid ke sudut ke tepi utara dan selatan, nampai orang tua-tua saja nama misi masjidnya. Iya tidak Pak? Generasi mudanya mana? Ini adalah PR bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun wiladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Tuhan. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Yang penjaganya, yang bahan bakar dari api neraka itu manusia dan batu. Yang penjaganya adalah malaikat yang sangat bengis. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia adalah sangat patuh dan taat kepada Allah. Dia bengis kepada hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Sepanjang jalan, kalau seandainya orang itu tidak berterima kasih kepada Allah, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah, tidak memenuhi keundangan Allah, di dekat masjid dan dekat musola dia acuhkan. Apa kata bumi? Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Dikutuk ada bumi Pak. Air yang dia minum ini Pak, kalau andaikan dia meminumnya, tidak pernah mengindahkan, acuhkan panggilan Allah yang mengundang Allah. Iza lam tastahi fasna masita. Apabila kamu tidak punya rasa malu, perbuatlah sekehendak hatimu, kata Nabi. Apa kata air yang kita minum? La'anatuka ibadakallah. Terkutuklah engkau wahai hamba Allah. Kulitnya hamparan kaibatullah, tulangnya tilang kaibatullah, ureknya kawek kaibatullah. Dirinya akan menghadap ke kaibatullah, mengutuk seisi langit dan bumi, mengutuk seisi tubuh kau Pak. Sekalian urek di dalam darah lautan. Semakin diminum, semakin haus. Halal haram hantam saja. Ala miliaran gaji Pak, nyo hantam saja nan hak orang lain. Makanya di dalam neraka itu nanti Bapak, bermacam-macam kata Rasulullah orang yang dibangkitkan. Ada yang perutnya buncit sampai ke bawah, isinya kapasan, ulah pucuk, ulah piton, membusuk, lidahnya panjang, telinganya besar. Berjalan mudeko Pak, payah menjalan. Ketika berjalan itu Pak, orang sibuk mengamek-ngamek jalan. Tetapi karena perbuatannya busuk di dunia, memakan makanan yang haram, yang hak orang lain, maka untuk menyelamatkan dirinya saja sangat susah, apalagi menyelamatkan diri keluarganya. Muriko jalan. Ibu-ibu, bapak. Oleh karena itu, bermacam-macam orang yang dibangkitkan sesuai dengan bentuknya nanti. Ada golongan itu aliyin, golongan orang-orang yang lemah lembut yang patuh kepada Allah. Ada golongan itu hayyin, golongan orang yang tunduk rendah hati kepada Allah. Ada golongan itu namanya qaribin, orang yang dekat hubungan kepada Allah, dekat hubungan kepada manusia. Dan bermacam-macam golongan yang dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan perbuatan amalnya manusia. Nah, kalau kita tidak memenuhi undangan Allah, apa risikonya Bu Pak? Apapun permasalahan,
kita tidak akan tenang, selalu di waktu sampai lupa. Tetapi apapun yang kita lakukan selalu ingat Allah, diundang oleh Allah anak dan keluarga awak. Meminum sewak dengan baca bismillah Bapak. Hamidani ya abdi. Semoga engkau terpuji dan diberi berkah oleh Allah. Pamonya Bapak, orang yang beriman yang sering meminum atau memakan hartanya, harta yang diberikan oleh Allah, berarti dia ingat kepada Allah, sering memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mereka Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Sili Bapak. Hamidani ya abdi. Azkurtum abdi. Diingatnya aku oleh hambaku. Senang hati Allah Subhanahu wa taala. Air itu adalah mengalir semuanya, gemetar seluruh tubuh kita itu. Keberkahan mendoakan setiap langkah kaki kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi orang yang menang itu adalah orang yang memenuhi undangan Allah, orang yang patuh kepada Allah. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, siapakah orang yang menang itu? Orang mendapat syurganya Allah menuju takwa itu ada 4 Bapak. Yang pertama, orang yang menang itu adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang takut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dengan kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan langit, Allah berikan bumi, Allah berikan kebesaran, kekayaan, harta kepada dia. Dia merasa segan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kata hayya 'alal falah menuju kemenangan itu diserukan oleh muazin, tidak sanam jiwanya Bapak. Tetapi andaikan ada rasa biasa-biasa sediknya, berarti hatinya itu adalah summum buk'un yang paum layar cium, tuli bisu buta, maka mereka tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sekarang zaman globalisasi ini Bapak, perkembangan zaman kita diuji oleh anak-anak kita Bapak. Ketika orang azan, kita anak-anak kita Bapak, walaupun kita rajin sholat, rajin ibadah, namun anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Ajar Allah memberikan musibah begitu banyak. Bahasa apa lagi yang diberikan oleh Allah kepada kita? Bahasa kematian. Tidak ia sadar diri umat manusia kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu sungguh kamu diuji. Untuk apa? Ahsanu amala. Kamu beramal dengan baik, mencari amal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan dianya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah tunjukkan bahwa dengan kematian itu adalah kebesaran Allah. Ini contohnya, suatu saat harta engkau, anak engkau, semua yang engkau miliki akan datar di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan. Pintu alias mati akan daftar di situ Bapak. Lalu pertanyaannya apa? Apa yang harus kamu persiapkan dengan kebesaran Allah jikalau kamu ingin menjadi hamba yang menang sampai ke desa Percacingan itu, sampai di alam barzah nanti? Adalah anak-anakmu persiapkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dimanfaatkan. Iku ndak disuruh mengaji majelis SPP, dia gurunya dibawa lo, gurunya lah yang kalua atau kapak, diserang pula pengurus masjid sekalian pengurus. Heboh, SPP 10.000 nya Bapak. Padahal ilmu yang diberikan oleh guru kita, disuruh mengaji oleh guru,
Jin dua dia tejan, jin dua bawah jin dua depan jin, jan jin jun. Nana amak kakek nonton jin dan jun. Nganggo saya mulai. Nggak ada tanggung jawab kita menyuruh anak itu untuk mendekatkan diri, untuk takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah cikal bakal untuk keselamatan kita di liang kubur nanti, Ibu Bapak. Kalau kita berhasil membawa anak kita hidup bertongkat budi, mati bertongkat amal, maka anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah itu akan berfaedah bagi kita. Ketika kita dimandikan, rindu dah Bapak, awak didoakan dimandikan oleh anak awak sendiri. Lah rindu Ibu? Oh Bu. Apa senang kita Bapak? Anak kita banyak, 1 lusin, 2 lusin, namun orang lain yang bisa menyentuhnya. Pilu hati ini Bapak. Rasanya ketika menghadapi syakaratil maut. Nah, dengan ini bahasa kematian, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, wajar ketika itu indah juga tahu bahasa kematian. Allah berikan bahasa bumi, bahasa dunia. Inilah dulu orang yang pandai bahasa samui, bahasa segala macam, bahasa gajah, bahasa hantu laut. Lah, wajar bumi marah, zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menggoncang isinya. Kenapa? Karena berat menanggung beban dosa manusia. Mustah bumiku. Dia tuh lupa al-khawfu minal jalil tadi, takut dengan kebesaran Allah tadi. Ketika diseru kata kemenangan, mendakelah ke pangkuanku kata Allah hakikat dari hayal fala tadi. Nana asik main HP, nana gadi tua muda gero bayu gadi tangga asik main selfie. Ndak ada giginya main selfie jo, senyum-senyum suram jo. Kadang senyum-senyum suram ala dilantak kudo de oto Bapak. Nah, inilah tantangan bagi kita. Tidak diacukan seruan Allah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi memuntahkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Arah bukit tinggi, tak bisa orang berkutik berjalan. Arah tinjau lawi, muntah. Gunung yang begitu indah menjadi pemandangan asyaha wa khalqul alam. Untuk melihat manusia bertadabbur alam wisata dan cinta kekuasaan Allah, supaya manusia melihat dari ayat-ayat Allah yang tersirat agar manusia bersyukur. Tidak dulu manusia sadar. Kau nak kena pecah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dimuntahkan isinya. Namun acuh tak acuh saja umat manusia itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nak tahu amono barasuk kepala ambo di mana perangai manusia Bapak. Oleh karena itu, lahirkanlah anak-anak kita Bapak. Ketika anak-anak kita berada main game, main HP, internet, entah anaknya Pak calik Bapak. Tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita. Dilihat di masjid dan di musola banyak generasi tua, namun generasi muda tidak ada. Wal fata bil fata minal fata bi hadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kini yole ada orang nama mandikan nama kapan awak. Tetapi kalau meninggal nanti para ulama, ustadz kita, garim kita tidak ada lagi pulang kampung. Lah sampai tabanam atau hari, sia yang kemandian, sia mengapani. Tulak batulak saja. Seluruh isi kampung, kewajiban orang hidup terhadap orang mati tidak terlaksana, maka satu kampung itu terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ajarkan anak-anak kita, keluarga kita, al-khawfu minal jalil, takut dengan kebesaran Allah. Jika bakal azab Allah itu datang, Bapak, telah digambarkan dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Karena ketika itu Nabi Yunus menyeru umatnya, "Hai umatku, a'budullah, ta'budullah, sembahlah olehmu Allah." Kami dah ngerti, kami dah akan menyembah Allah doh.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 1 kali 2 kali diseru oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa balasannya kepada Nabi Allah? Adalah dilempar dan berdarah kepala beliau. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan ketika itu Nabi, seorang Nabi Allah, alun dapat perintah Allah karena kesedihannya oleh perangai umatnya yang tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ñu tinggal saya negara itu, Pak. Ketika ditinggalkan di negeri itu, naik kapal. Ketika naik kapal itu, Ibu Pak, tidak ngari kapal itu, Pak. Tetap goyang-goyang kapal itu, mereka Ibu Pak. Pak ada mengari-ngari kapal gogacik. Heran orang, berputar-putar di situ kapal. Dan ketika di kapal itu berputar-putar, mengambil keputusanlah orang yang punya kapal itu, Bu Pak. Berarti ada orang yang sial di dalam kapal ini. Nyundi 3 kali, kiranya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi akibat azab Allah ini, satu orang yang berbuat bisa semua orang mendapat musibah. Bu Pak. Itu contohnya. Nabiullah saja yang tidak ada izin Allah dalam memperbuat sesuatu terimbas azabnya karena menyelamatkan umatnya. Ulama kena, apapun kena, semua isi kampung itu kena akibat hamba-hamba yang berdosa. Begitu juga kita itu takut kamu Pak. Para kerakah boleh diselamatkan juga Pak oleh Allah. Bersyukur Pak. Tampil lain bukit tinggi, lah kiamat kecil bagi kampung tu. Tak Pak? Awak le dapat duduk mendengar ceramah Ustaz. Yang tempat lain bahkan masjid, rumah-rumah, tempat tidur tidak bisa lagi nyaman Ibu Bapak untuk ditempati. Nah, ketika itu Nabi Yunus alaihissalam ketika telah dilempar 40 hari beliau di dalam perut ikan. Namun kembali kepada umatnya karena mereka tidak patuh kepada Allah, minta azab Allah didatangkan. Datang azab itu. Langit itu mulai datang petir, bumi mulai menggempa. Namun ketika itu menurut sejarahnya, tarikhul Islamnya, mereka patuh dan sujud cepat kepada Allah. Allah tarik kembali azab Allah tersebut. Jadi selagi patuh, selagi pemuda kita patuh dan taat kepada Allah, jangan tunggu azab Allah itu datang. Karena mereka adalah orang yang mendatangkan azab Allah itu. Karena pada hakikatnya orang itu tidak menghargai kebesaran Allah. Nah, orang yang menang ini adalah al-khawfu lil muttaqin, al-khawfu minal jalil, orang yang takut dengan kebesaran Allah. Allah ditunjukkan bahasa kematian, Allah ditunjukkan ke bahasa bumi. Murka oleh Allah, Allah bisa mengambil, innallaha fi'lul liman yurid. Allah bisa mengambil apapun sesuai apa yang Ia kehendaki. Kapanpun Ia ambil harta kita, rumah kita, semuanya bisa ludes dalam sekejap. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah akan menimbulkan keberkahan di rumah dan di masjid dimanapun dia tinggal. Dan inilah orang yang menang di sisi Allah. Tapi orang-orang yang tidak takut kebesaran Allah, baik keluarganya, anaknya, cucunya, keluarganya, jarang ke masjid, maka ketika itu hatinya selalu sempit, cempang perenang, terlalu terjadi kesusahan dan perkelahian dalam suatu rumah tangga itu. Tidak pernah nyaman, Pak. Nah, inilah salah satu manfaat orang yang takut kebesaran Allah. Yang kedua adalah wal amalu bima fi tanzil. Orang yang berperilaku dengan perintah ketetapan Allah, itu orang yang menang. Artinya orang itu yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, yang tidak meleset aturan pembelajaran, aturan hidupnya dengan aturan Allah. Dengan apa menyelamatkannya? Dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin awak selamat adalah dekatkan diri dengan ketetapan Allah, dengan aturan Allah. Kita penuhi
adalah perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, patuhilah perintah Allah dan Rasulmu dan perintah pemimpinmu. Apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulmu. Maksudnya kepada Al-Quran dan hadis. Dan itu adalah sebaik-baik tempat kamu berpaling. Jadi artinya apa? Anak-anak akan selamat dengan agama, dengan ketetapan Allah. Makanya untuk itu upaya orang yang beriman mendapat kemenangan, orang yang menjalankan syariat Allah, aturan Allah. Kenapa? Kalau orang yang tidak mempelajari aturan Allah, artinya orang itu tidak mau mendekatkan diri mempelajari Al-Quran. Inyo batang bajanya naik, batang turun, baik dirinya, anaknya, keluarganya, dia arahkan untuk mempelajari Al-Quran. Dari tilawah, kemudian menjadi tartil, kemudian mempelajari Al-Quran dengan terjemah dan tafsir mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangat menyedihkan bagi kita, anak kita nanti akan menjadi rusak apabila kita tidak dekatkan diri anak kita dengan cinta ketetapan Allah, mempelajari Al-Quran nantinya. Karena aliranku akan kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, satabtariku ummati salasati wa sab'ina kulluhum finnar illa wahida ahlus sunnah wa jamaah, rawahul muttafaqun alaih. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya mereka akan di dalam neraka illa wahida, kecuali hanya satu, ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang taat perintah Allah, yang taat kepada perintah Rasulullah. Jadi umatku nanti Islam juga Bapak akan terpecah-pecah lebih daripada 73 golongan. Ada semayangnya nama mereka Bapak, Allahu Akbar, model lagu Indonesia Raya. Bahkan karena dia ingin sempurna, nyoba solat Bapak, Islamnya campuran lo, Kristennya campuran lo. Allah rukuk model Islam, Allahu Akbar. Itulah tersebar gini Bapak. Kata anak awak kalau indak dibekali ilmu agama, nyo contoh pula solat nan model seperti itu. Nyobae lo gaya Kristen, Allahu Akbar, cie 2 3, nyobela salib. Adalah yang mau ya deko, Allahu Akbar, hoya, macam-macam Bapak. Jadi akan muncul yang seperti itu kalau anak kita tidak dibekali dengan ilmu agama, tidak diserahkan kepada guru-guru kita, tidak diajak untuk ke masjid dan ke musola, membekali ilmu-ilmu agama, maka fantasiru sya'ah, tunggulah kehancuran generasi Islam itu. Oleh karena itu, tugas wak ibu bapak, mulailah kini paling kurang anak-anak wak, kita ajak mendengarkan wirid-wirid dan pengajian. Sebab aliran itulah banyak kini. Bahkanlah ada pula orang yang bisa pakai bahasa semut katanya. Mengarang kitab 500 kitab lebih bahasa semut. Makola, mangkoli, kuali, kanca periuk pasuk ada. Banyak macamnya Pak. Nah, ini akan berkembang dan akan menyesatkan kita nantinya. Nah, oleh karena itu salah satu kata Sayyidina Ali, orang yang akan selamat itu adalah wal amalu bima fi tanzil. Orang yang mana itu? Orang yang menjalankan ketetapan Allah. Orang yang berperilaku dengan skenario Allah. Berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mempelajari Al-Quran agar kehidupannya itu adalah hidup bertongkat budi, mati bertongkat amal, dan ayat Al-Quran berada di dalam tubuhnya. Dia berjalan di dalam aturan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau meleset dari aturan Al-Quran dan hadis itu, maka tunggulah kesesatan di sepanjang zaman. Nah, besok tu Bapak, perkembangan zaman tu bahkan
akan berkembang dan berkembang. Ada pula ibu bapak, anak-anakku dia menonton HP lewat HP dan aplikasi itu Pak, sampai kini ada orang ibu Pak nonton menyaksikan yaitu pengobatan Yesus Kristus mampus loh Bapak. Nyecali HP ko cara pengobatan orang Kristen ko nyecampu je ayat Quran, nyecampu segala macamnya itu Bapak, kemudian masuk jin itu di dalam tubuhnya, kemudian kesurupan dia Bapak. Sampai sekarang anak itu kesurupan Yesus Kristus mampus Bapak. Kalau tiba Yesus Kristus mampus itu masuk gara-gara mencari HP itu Bapak. Lah gara-gara mencari HP itu berpengaruh kepada otaknya Bapak. Nah, oleh karena itu anak-anak kita tunjukkan bagaimana untuk cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak mampu kita mengajar, serahkan kepada ahlinya. Setidaknya bertambahnya ilmu dan wawasan orang itu adalah dengan mendekatkan diri, berteman dengan orang-orang soleh dan solehah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi, wal amalu bima fitanzil ini, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketetapan aturan Allah ini, inilah yang Allah berikan keselamatan. Kenapa? Dia menjalankan aturan agama dan menjalankan ilmu pengetahuan dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui aturan Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang dimaksud, maka tertancap level takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapat tujuan takwa, mendapat kemenangan dari takwa itu sendiri, ciri-cirinya adalah orang-orang asyukru anil jazim. Orang yang bersyukur terhadap, tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Ini selalu bersyukur dengan titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Surat Ibrahim mengatakan, "Ista'azana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu berbicara, jikalau kamu bersyukur Allah tambah nikmatnya, dan jikalau kamu kufur azab Allah maha pedih. Umpamanya kita diberi harta oleh Allah, rumah kita bagus, namun ketika kita diberi titipan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan rasa kurang. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a ma'la wa 'addada. Artinya celakalah bagi pengumpat dan percela yang kerjanya mengumpulkan harta. Hartanya banyak, namun keran masaji patah, bola lampu putih, tikar masaji kurang, diminta ada pengurus, tidak ada kepeduliannya sama sekali, maka ketika itu tersempit hatinya, dia tidak akan pernah merasakan kaya dalam kehidupannya, maka kemenangan itu akan jauh dari dia. Dia akan selalu gelisah dengan tidak rasa bersyukurnya kepada Allah. Kurang, maka menghalalkan segala cara. Tetapi orang yang selalu berada bersyukur di jalan Allah, dia menjadi orang yang kaya dermawan. Bola lampu putih nyo apa eloknya ganti, bola lampu masjid putus, sedekah kepada tikar masjid, beramal dan bermanfaat bagi orang lain. Maka sepanjang dia berhati dermawan melapangkan orang lain, Allah akan lapangkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sering membantu agama Allah, janji Allah dalam surat Muhammad ayat 17, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang yang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan memperteguh keyakinan kamu. Jadi orang-orang yang acak menolong agama Allah itu adalah salah satu orang yang bersyukur kepada Allah. Tidak dikatakan orang itu kaya kalau orang itu tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik buat Allah dan saudaranya. Jangan dikatakan kaya, rumahnya bagus, rumahnya mewah, namun tetangga sebelahnya mengerutu dengan kemiskinan, tidak makan. Pendidikan anak-anaknya sangat dia butuhkan. Dia butuh bantuan walaupun tidak terungkap kata-kata ibu bapak, tetapi dia tidak mau membantu.
Oleh karena itu solat mengajarkan kita assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Malinggong lawak ke kanan ke kiri. Kalau awak peduli dengan orang lain akan peduli dengan kita. Jangan kita beranggapan, oh awak orang kaya, suatu saat awak bisa menghadapi permasalahan sendiri. Tidak. Dikala kita kematian, kalau kita tidak dekat kepada Allah nanti, orang pun tidak dekat ke kubur kita. Orang tidak dekat ingin memandikan kapan kita. Rumah kita akan lengang. Entah kau lebih besar Pak, awak orang kaya kau, merasa kaya kau, memandikan diri kita dengan kekayaan kita. Tidak. Orang yang memandikan kapan kita nanti adalah orang-orang yang dekat kepada kita, yang sering kita lapangkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adalah pedulilah dengan orang lain supaya orang lain peduli pula dengan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, asyukru anil jazim. Menjadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Jangan pernah hilang rasa syukur kepada Allah. Janganlah mencari, yaitu orang itu kaya, punya uang banyak, lalu kita selalu mengumpat dan mencela, "Ane ambo sakit, rasa ki ambo ini orang tu sambil mengambil tagak pinggang saya rasa ki murah." Belum tentu, Bu Pak. Walaupun orang itu kaya, tetapi pari-parinya kadang laba kabel, laba plastik, ala banyak bawi ilungga, gigi tangga, reng-rengnya lecet lah, banyak perasi-perasi, tambal-tambal bannya di dalam paritnya, Bu Pak. Tidak nyaman rasanya, terancam kesehatan dan kehidupannya. Tetapi kita, diri dan keluarga awak, diberi jasadul kafwa wasihah. Allah berikan jasad yang sempurna. Makanya uzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Perhatikan orang yang susah kehidupan daripada kamu, jangan kamu perhatikan orang yang lebih mewah kehidupan pada kamu. Kalau kamu perhatikan orang yang lebih mewah kepada kamu, kamu tidak akan menjadi orang yang bersyukur, malah mendatangkan umpat dan celah, kata Rasulullah. Jadi kalau jadi ingin orang bersyukur, lihatlah orang yang lebih susah kehidupannya pada kita. Jangan melihat sesuatu itu dengan hanya melihat berupa harta, tetapi lihatlah harta yang sangat berharga. Anak-anak kita sehat, anggota tubuh kita sehat dan diberikan oleh Allah, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Nah, orang-orang yang tidak hilang rasa syukur ini kepada Allah, maka inilah orang yang akan selamat mendapat kemenangan kepada Allah. Bukti orang yang bersyukur dan mendapat kemenangan dengan Allah tersebut adalah orang itu selalu memenuhi undangan Allah lewat solat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali, ar-ridha'u fi qalil. Orang yang bertakwa, yang diseru mendapat kemenangan tersebut, yang terindikasi takwa mendapat kemenangan di dalam surat An-Naba ayat 31 itu adalah orang yang ridho terhadap yang sedikit. Oh, dia seketik Tuhan tidak pernah mupek, tidak pernah iri kepada orang lain. Karena Allah itu inna khalaqna likulli biqadarin. Sesungguhnya setiap sesuatu rezeki seseorang itu telah diberikan oleh Allah dalam ukuran yang pas. Artinya Bu Pak, dia lagi rasaki sakete de Tuhan supaya kita semakin dekat kepada Allah, supaya kita selalu berdoa kepada Allah agar kita tidak lupa diri, agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Berarti sampai di situ Allah memberi kita terlebih dahulu agar kita supaya menjadi hamba abdan syakur, hamba yang tahu bersyukur. Di situ pula kadar dadegi dek Tuhan. Di situ kemampuan awak dengan sakit itu, tapi awak bersyukur kepada Allah, bisa membina diri dan keluarga awak dengan baik, mampu perhatian kepada keluarga. Tetapi andaikan kita tidak bersyukur kepada Allah, maka inilah hidup kita akan menjadi sempit nantinya. Lagi kekayaan dari Tuhan, awak tidak bersyukur. Lagi kesehatan oleh Allah, kita mencari harta orang yang banyak. Makanya umpat dan celah itu akan menjadi mempersempit kehidupan bagi kita, ibu-ibu, bapak, rahimakumullah. Sampai di sekolah Bapak, ada yang ditanyakan Bapak. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang bertakwa yang mendapat kemenangan surganya Allah adalah yang pertama orang yang takut dengan kekuasaan kebesaran Allah. Yang kedua, orang-orang yang berperilaku dengan aturan ketetapan Allah, memenuhi
perjalanan hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, asyukru min anil jazim, selalu tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat adalah ar-ridha fi qalil, orang itu ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Itu kesimpulan Pak. Ada yang bertanya sampai situ Pak? Ibu, Bapak ada yang bertanya? Kita sesuaikan waktu. Bapak ada tanya Pak? Karena waktu kita ada sekitar 1 menit lagi. Langsung itu Pak. Kita tinggalkan 5 menit. Ada yang bertanya kira-kira tentang kajian ini? Bertanya apapun, insyaallah kita jawab sesuai dengan kemampuan kita. Jadi arti takut kepada Allah Pak, itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak awak. Ini tantangan dan ujian awak Pak, yang membuat awak tidak menang, awak merugi sampai ke liang kubur. Itu adalah awak tidak menanamkan kehadiran Allah di dalam tubuh manusia Pak, di dalam tubuh anak-anak awak. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati. Tapi awak tanamkan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan nak sesudah aku mati. Awak tanamkan nilai harta kepada anak awak terutama, tetapi jarang dan awak tanamkan tauhid kepada anak. Nak, awak tak salah munyo akan hidup dona. Lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kamahlah badan kau dilarikan. Amah kau tak salah munyo hidup dona. Kau dapat engkau lah yang akan memandikan kapannya amak besok nak. Kok pendek umur amak besok. Sia yang menyolatkan, sia yang mengkapankan. Itu yang ditanamkan ke anak-anak awak. Ditunjukkan kebesaran Allah. Kadang-kadang kan awak lupa. Awak taat kepada Allah, taat ibadah kepada Allah, tapi anak awak tak tahu perhatian awak dah. Latifu waktu solat, hayal solat, anak-anak pai malala salah. Hayal falah. Padahal itu juga akan menggiring kita ke neraka. Awak kan naik di surah At-Tahrim ayat 6 tadi Pak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kalau amal awak elok Pak, anak awak elok Pak, awak didik dengan nilai-nilai tauhid. Ndak awak biar main HP ketika waktu sembahyang Pak. Awak tanamkan nilai-nilai ibadah kanyo Pak. Ketika awak meninggal, otomatis nilai ibadah yang awak ajarkan itu Pak, kesadaran anak tu mampu menyolatkan dan mendoakan awak. Tapi kalau anak awak tidak awak tanamkan nilai-nilai syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, tidak pernah awak tanamkan, awak sibuk ibadah, taat kepada Tuhan, tetapi anak awak tidak awak acuan dulu Pak, karena awak tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nasihati anakmu dalam keadaan benar, nasihati anakmu dalam keadaan sabar. Tak dibiar dulu Pak. Beko andaikan awak masuk surga, aman awak di dalam liang kubur Pak. Tahu-tahu anak awak babuek maksiat, babuek judi, tiba wesel dari malaikat Pak. Iku wesel dari anak engkau calik yang kau tinggalkan. Tanggung jawab engkau sebagai orang tua. Bala ampek, bala 5, bala 6. Anak engkau bala ampek, bala 5, bala 6 di masjid. Anak engkau bala ampek, bala 5, bala 6 ketika orang semayang ke masjid. Tiba pula wesel dari malaikat bala ampek la 5 la 6. Mana tanggung jawabmu? Ya ayyuhallazina amanu la taqunullaha wa rasul wa ta'unu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Wa'lamu annama amwalukum, dan ketahuilah anak-anakmu, hartamu, wa anna lahum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Bisa menjadi fitnah, bisa menjadi pahala besar. Lihat surat Al-Anfal ayat 27-28. Bisa menjadi fitnah, bisa menjadi azab, bisa menjadi pahala bagi awak. Kalau anak awak berhasil awak didik Bapak, nyuduh anak awak, ya Allah lapangkanlah kubur orang tuaku,
sampai entah lapang entah sajuk. Ndak ada batasan 7 lapis langit, 7 lapis bumi lupa sampai ke anak tadi. Nyobatan kul huwallahu ahad Allahus. Ikulah AC Masjid Muhajirin dan sampai dari dibacakan ayat-ayat Al-Quran diuntukkan dihadiahkan kepada anak yang saleh, kepada orang tuanya oleh anak yang saleh. Di situ letaknya doa anak yang saleh. Awak lain ingin doa anak yang saleh, tetapi kepedulian awak terhadap anak ndak ada dulu Pak. Ikulah yang awak takutkan besok Pak. Awak rajin solat, rajin ibadah, namun karena tanggung jawab awak ke anak kurang, awak berbalik masuk neraka. Karena telah dikatakan Tuhan, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab awak tadi, kata Rasul Pak. Itu. Bu, ada yang ditanya Bu? Ya. Bagaimana dengan kami caranya untuk melaksanakan belajar Al-Quran dan hadis? Oh itu Bu Iya. Iya. Pertanyaan sangat bagus, terima kasih. Jadi cara belajar Al-Quran dan hadis itu kata Rasul, kun aliman au muta'aliman au mustami'an fala takun rabi'an fatahalla. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat, orang yang celaka. Artinya cara belajar tuh boleh awak dengan mendengarkan kajian guru, tafsir dan pelajaran yang disampaikan oleh para penceramah waktu Pak. Al-Quran dan hadis seperti Ustaz menyampaikan dasar-dasar Al-Quran, Ustaz tuangkan melalui ibu-ibu Pak. Termasuk salah satu adalah jalan untuk belajar Al-Quran dan hadis. Tidak harus kita langsung belajar muka Al-Quran, belajar hadis dengan sendiri. Kemudian lewat internet pun boleh, lewat apapun. Tidak satu jalan ke rumah. Lewat media apapun kita bisa belajar. Lebih-lebih kini Bu Pak, tempat belajar itu sangat banyak. Belajar bertanya sama ustaz kita juga belajar. Belajar sama kita melalui wirid ini saling diskusi juga belajar. Itu tergolong sudah kita melalui mempelajari Al-Quran dengan hadis. Sekurang-kurangnya Bu Pak, belajar itu adalah dengan mendengarkan kata Nabi. Itulah termasuk orang yang terbaik Pak. Nanda rancak mengajar nak mau, belajar nak mau, mendengar nak mau, jadilah wakna orang kampek kata Nabi. Watahallak menjadi orang celaka, tak mau. Itu nak akan selamat awak. Itu kira-kira Pak, Ibu. Jadi belajar itu tidak harus dengan kita mencari belajar dengan sendiri, tetapi dengan cara mendengarkan kajian-kajian para mubalik kita, dengan cara kita belajar lewat media apapun juga, dengan membaca buku pun bisa Bapak. Jadi cara belajar kok banyak. Dan sebaik-baik belajar ayo ada guru Pak, Bu. Nah, namun secara otomatis ibu bapak melalui wirid kok, makanya lewat wirid itu Bapak sering berdiskusi, bertanya. Itu adalah ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, itu akan adalah Al-Quran yang dibintangkan maupun hadis. Itu ibu-ibu bapak telah memenuhi salah satu indikasi kriteria untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya Bapak, kira-kira paham Bu? Nah itu. Jadi cara belajar tuh banyak. Mendengar belajar jo. Nggak nemu kata Nabi. Mendengar nggak lo nemu. Patah halak dikutuk oleh Nabi. Jadilah orang celaka. Nggak ada ke masjid. Hanya nggak lo nemu belajar mendengar Ustaz. Akhirnya beramal tanpa ilmu. Ibarat kereta api tidak berjalan di rel atau jatuh atau jungkang awak. Itulah awak generasi awak. Kalau andaikan mendengar tak mau, belajar tak mau, mendengar wirid tak mau, maka tidak ada agama dalam kehidupan untuk berjalan di dalam syariat Allah nantinya. Terusnya. Itu saja Bu Pak, karena sampai di sini waktu telah membatasi kita. Kalau ada kata ambo yang salah, ambo mohon dimaafkan. Dimaafkan kira-kira Ibu Bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rapat, hazam sukun tanda mati. Ridho jemaah kamu minta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.